warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jos jawab salam, ibu-ibu agak lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih kullama dzakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu an-nasi dakhiluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, muliakan pejabat pemerintah setempat, bapak-bapak imam dan staf pegawai syar'i, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu sekalian dalam acara memperingati hari ke-7 daripada almarhum diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah keluarga yang sekarang yang hatinya sedang dirundung duka bisa terobati, bisa ceria, bisa bahagia hatinya asbab kedatangan Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dalam kehidupan manusia, kata ulama, kita tidak diperintahkan untuk hidup saja seperti makhluk-makhluk yang lain. Kita manusia punya visi, punya misi, punya maksud dan tujuan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira kamu hidup di dunia ini untuk main-main saja, sedangkan kamu tidak mengira bahwa kamu akan dikembalikan kepada kamu? Maka oleh karena itu, suatu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tentunya punya maksud dan tujuan. Seperti mobil, maksudnya apa dan tujuannya apa mobil ini, dan tentunya dikeluarkan bersama buku petunjuk dan onderdilnya. Kita pula manusia hidup di dunia ini bukan asal dihidupkan oleh Allah. Tutu mulun tabati jedel tutu milio lambi lohungo bu asal ponyongo ma tohutan matumul. Begitu juga matinya manusia. Matinya manusia juga tidak sembarang mati. Madelo patelo udu. Tidak. Matinya manusia adalah awal daripada kehidupan. Kalau matinya makhluk lain, itu adalah akhir kehidupan. Tapi matinya kita sebagai manusia, itulah pertanda awal kehidupan menuju perjalanan abadi. Jangan mengira kita bahwa orang mati itu dialah meninggal selesai masalah. Tidak. Karena kematian manusia adalah awal perjalanan. Maka harus kita pahami, Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, kita berada di dunia ini bukan selamanya. Bukan. Kita sudah melalui dua alam tanpa kita sadari, dan mau tidak mau itu harus kita percayai, dan sudah terbukti yang mana kita hidup di dunia ini, lahir ke alam dunia ini, kita melalui rahim ibu kita. Walau tapi lahutai liolontok bubot jalo kan, semua dilahirkan oleh ibu, berarti melalui alam rahim yang mungkin di luar nalar, di luar pikiran kita. Masa makhluk hidup bisa hidup di dalam kandungan, ya kan? Tidak ada udara, kita bisa bernapas bagaimana di dalam kandungan? Siapa yang menjaga kita pada alam itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita sekarang bisa lahir ke dunia, hitungulaga. Namun sebelumnya mengutata mengudula, kita juga sudah diciptakan oleh Allah yang namanya alam ruh atau alam arwah. Alam ruh ini semua manusia yang hidup di dunia itu ruhnya sama, ngumurwa nga'amila. Yang membedakan itu adalah kelahiran seseorang. Ada yang diuji menjadi anak, lama-lama diuji menjadi seorang tua sebagai bapak, lama-lama diuji sebagai kakek, lama-lama diuji sebagai cecek, totu, ya. Ini ujian semua. Maka di alam roh ini, kata ulama, Rasulullah SAW sudah diciptakan jauh lebih dulu. Ruhnya Rasulullah SAW. Sebelum ruh juga diciptakan, Nabi sudah diciptakan juga berupa nur. Ada itu. Tau di polu ruhu malo nur li Muhammad.
Ada itu wanuto biasa tahemu alaika ya. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah nuru Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Waluto belum hatam itu. Kamu tanggula mengolam hatam betul. Mu alaika. Kasidahnya bagaimana? Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nurun Muhammad la ilaha illallah nuru Muhammad. Kembali kepada zaman kadim kita. Kadim itu taubaita, di palu taubaita ini taubaita. Justru itu Allah mempunyai sifat kadim dulu daripada dulu. Maka Allah menciptakan Nur Muhammad dengan pancaran nur keberkahan Nur Muhammad, jadilah apa-apa yang kita bisa lihat, apa-apa yang tidak bisa kita lihat menurut para ulama tasawuf. Maka diciptakanlah ruh-ruh semua manusia. Dalam Al-Quran, ruh ini dibaiat oleh Rasulullah, oleh ruhnya Rasulullah SAW. Dibaiat semua. Alastu birabbikum, masih siap motolo'eh, siap mengakui Allah sebagai Rabb. Qalu, maka para ruh ini menjawab, bala syahidna, ya kami siap mengakui Allah sebagai Tuhan kami, siap menyaksikan, siap bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan kami. Maka roh-roh yang berjanji itu lahirlah menjadi manusia-manusia sekarang. Sehingga natuhulun talo tanggula wanu, kalau itu sudah disunat, ada di khitan itu seorang laki-laki, maka dianjurkan oleh adat be'ation. Kalau perempuan, kalau sudah datang tamu atau haid pertama, maka dianjurkan oleh para ulama be'ation. Ilongola, karena disitulah batas baliknya. Wanuma balik sudah dikenai hukum-hukum agama. Kalau di daerah lain tidak ada. Saya 1 tahun di Aceh belajar ilmu Hausarah. Saya 6 tahun di Jawa belajar di pondok pesantren. Saya pernah ke Medan, saya pernah kemana ini, ke Ternate, ke Maluku. Tidak ada itu beat-beat seperti itu, cuma di Gorontalo. Itu namanya adat, dan itu harus dilestarikan, diingatkan kembali. Macewei posahadat yola ulangi, diingatkan tentang rukun iman dan rukun Islam. Laki-laki demikian diingatkan kembali membaiat beliau. Nah, setelah kita dengan kehendak Allah melalui fase yang namanya alam rahim. Alam apa yuk? Bahasa kesehatan alam kandungan. Tapi bahasanya Allah, bahasanya agama alam rahim. Rahim itu sifat Allah. Justru itu atas rahimnya Allah, bayi yang di dalam sini sudah bisa bernapas, sudah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kenapa dia bisa hidup di dalam rahim yang sempit seperti itu? Kenapa? Atas rahimnya Allah, maka dinamakan di sini adalah alam rahim.
Maka di dalam rahim seorang bayi ini, dia pula tidak sadar nantinya ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, dia ini akan lahir. Dia tak lihat. Apakah pernah ada itu ibu-ibu mengandung anak bayi di dalam rahim lagi bisik-bisik, "Mak, so 6 bulan saya ini boleh keluar?" Tidak. Dokter pun hanya bisa memprediksi bulan sekian, tanggal sekian, tapi tidak mampu untuk menentukan, karena kelahiran juga itu adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi merasa bahagia, merasa nyaman di dalam perut ibunya. Dia tidak sadar dia akan keluar juga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada bayi ini kaki, dalam artian semua panca indera. Maka bayi ini berkata, "Ya Allah, untuk apa kaki di dalam kandungan? Mau kemana aku? Allah ciptakan tangan. Untuk apa tangan di tempat yang sempit seperti ini? Allah ciptakan mata. Dia juga untuk apa ini mata? Mau lihat apa saya di kandungan seperti ini?" Ini bayi tidak paham nantinya ada alam lagi yang akan dia lalui. Coba kalau Allah tidak berikan kita, bagaimana? Berikan panca indera seperti itu, bagaimana keadaan kita di dunia? Jasad kita itu tempat penyempurnaannya di dalam rahim. Tidak mungkin orang yang cacat kaki lahir ke dunia, dia ingin kembali ke perut ibunya untuk menyempurnakan jasad. Lahir dalam keadaan pesek, lahir dalam keadaan hitam, tidak mungkin dia ingin kembali untuk menyempurnakan jasadnya di dunia, di alam rahim. Nah, setelah bayi ini lahir, masuklah kita kepada fase yang namanya alam dunia. Ingat, ketika di alam rahim dia berkata, "Aku tidak butuh mata, aku tidak butuh kaki. Yang sekarang aku butuhkan adalah plasenta ibuku." Betul tidak? Betul apa benar, Bu? Aku cuma butuh plasenta. Buat apa ini tangan? Buat apa ini mata? Buat apa ini kaki? Tetap Allah berikan. Namun hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama diputus ketika dia lahir apa? Perkara yang dia banggakan, perkara yang dia butuhkan. Apa itu? Tali plasenta. Digunting, menangis, tidak mau dia berpisah dengan plasenta ini. Dia tidak tahu madi do hunali atau dunia dia lo atau opu makloi dia atau dunia betia. Harus mau tidak mau putus. Menangis ini baik. Lama kelamaan dia sadar, ternyata mata saya ini untuk melihat dunia ini. Lama-lama dia sadar, ternyata tangan saya ini untuk memegang di dunia ini. Lama-lama dia sadar, ternyata kaki saya untuk melangkah di dunia ini. Bagaimana kalau aku tolak kemudian Allah tidak berikan semua panca indera? Bagaimana keadaanku di dunia ini, ya Allah? Mau bikin apa aku? Tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada mata. Hadirin, menyesal seorang bayi. Dia ingin menyempurnakan jasadnya. Ibu-ibu, bu, jangan terlalu baik. Sebab di dunia ini bukan tempat menyempurnakan jasad. Jasad kita sudah sempurna di kandungan.
yang body besar mau kasih kacil, yang bos golek, yang body poror mau kasih span, rambut hitam atau putih mau kasih pirang, kening yang tidak terangkat kasih angka, kening yang tak turun kasih angka. Di dunia ini tempat menyempurnakan iman dan amal, bukan menyempurnakan jasad kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, keadaan kita di dunia ini sekarang hampir sama dengan keadaan bayi yang di dalam rahim. Apa? Tidak mau mati. Apa Pak? Tidak mau mati. Angkat tangan yang mau mati. Sedangkan ti Ustadz. Tapi dari Sulaiman bilang, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. Tidak ada Ustadz di situ. Saya teringat kakak saya ceramah, Ustadz Roni Talib ceramah di Bolmut sana. Dia lagi ceramah seperti ini. Jangan takut mati Bapak Ibu. Mati sudah ada waktunya. Kebetulan ampli di samping begini. Yang mendengar ceramah banyak sebelah sini. Maladak itu ampli menyala. Lari sama orang. Akhirnya Ustadz juga lari. Kita ini seperti hidup di alam kandungan, seakan-akan kita mengira kita tidak akan lahir lagi. Sehingga sekarang Allah wajibkan kita di atas dunia salat, puasa. Kenapa mau sampai puasa? Apa ada pengguna puasa? Baru mau apa kau di dunia ini? Di dunia ini hanya butuh. Saya hanya butuh duit, butuh pangkat, butuh jabatan. Dia bodoi uang, wanu dia doi marapo. Apa sekolah utia, apa sekolah no uang, bahaya utia nu dia doi uti marapo tumulo. Sulit nasihati kepada anak ini. Kalau nasihat orang tua dulu, sampaian utia, puasa utia, jangan lupa sholat, jangan lupa kerja. Kita apa? Kerja, sekolah kerja. Kalau mau sholat jangan lupa. Jangan heran orang sekarang banyak itu ibadah hanya untuk formalitas saja. Kalau kerja, ini tujuan. Seperti bayi yang di dalam rahim, dikasih mata, dikasih kaki, dia tidak paham. Nanti guna mata kaki semua panca indera. Nanti setelah engkau dilahirkan ke dunia, ini manfaatnya. Nah sekarang kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan zakat, diperintahkan untuk naik haji. Memang mungkin tidak ada manfaat di dunia, tapi ingat, setelah kita meninggalkan dunia ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita banggakan, itu yang pertama dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat, mantan, jabatan, harta, tidak ada guna. Seperti anak bayi di dalam kandungan, plasenta yang dia harapkan, yang dia banggakan, itu yang pertama diputus ketika dia lahir ke dunia. Jangankan Pak masih sudah di akhirat Pak, masih di dunia saja wanu mongoto di dulu maharata beti atau hilang.
Mau makan bubur merah, makan telur. Jangan saya sehat tapi telur batu belum belum yang mulai. Makan daging ayam. Ini manusia. Kalau ayam sehat, dia tidak makan. Tapi kalau ayam sakit-sakit, dia makan. Apalagi bu, laki-laki ini kalau mau sakit, Bapak Ibu paling manja, betul tidak? Kalau kamar kita dingin sekali. Buat tambah bubur ya. Waktu sama si Moro, gua bogis, teh, pati amat tohe, maksud lehasan. Yuk timong waktu apa? Omong atau buat takenya aja mama. Maaf Pak. Masih sakit saya, dunia yang kita miliki tidak mau kita. Super kijang, ke rumah sakit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pahit rasanya makanan kalau masih hidup ini sudah sakit parah. Apalagi tunggu lama bolu-bolu penyakit. Mau darah tinggi, mau asam urat, mau kolesterol. Ada kolesterol, komplikasi, ada mah, tambah dengan gula. Ya Allah. Makanya hidup kita ini selagi masih ada kesempatan tolo, po Allah heula mutabia. Rajin ibadah masih kuat Pak. Hingga insya Allah nanti suatu waktu sedangkan masih muda uti tidak rajin apalagi mah tua begini. Alasan beti mah mana mengalahu. Alasan beti hul mayang mau duduk alipa imam mau ngimam madel mau Honda 70 ali masih tengah mati beti. Betati Pak Imam model ayat di ayat. Sabbihis marabbika a'la. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini orang kalau mau suruh sampaian, sebab Pak Ustadz, mohon maaf orang masih muda banyak godaan. Baru nanti sok kawin, kawin sibuk jaga anak. Kapan sholat? Insya Allah Pak Ustadz nanti anak soba besar. Anak soba besar sibuk cari uang sekolahnya anak-anak. Tambah tua lagi sibuk kasih kawin anak. Sudah Pak anak ini anak-anak sibuk jaga cucu. Kapan amalnya Bapak Ibu? Kapan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Aliheo wasari'u, cepat-cepat kepada ampunan Allah, jangan tunda-tunda. Nah perkara yang kita banggakan doi, jabatan, nama baik, semua hilang di waktu kita dimasukkan ke liang lahat.
Sedangkan tamu toli ana alio da betul tiulah to kubur wa tiolo hilang hiyo oh hemo duta ahuta di mai itu hati ulah tak toli angu dia baru kalau saya mau kasih dia sampai 7 hari di rumah kubur makanya di dunia ini Pak bukan tempat bersama. Dia mak percaya betul mengolah yang lima aku cinta padamu sehidup semati. Dan yang ada cuma satu hidup, satu mati. Tidak ada sehidup semati. Mau kampung nami pernah itu dan kalau bunga bea dilihat tinggal dapat tinggal aku bea di danota bel tam ngartin boda di pentai dilihat macam itu jadi aku talani pas bentar panggua bea lu tinamu dalam kubur banyak mono konta ko ahudang ko magkatulayaw kekembu ala itadu itada kekembu ala kekembu tangan Pak Imam ada nanti ibu sama tambah di kubur tidak mau kita Pak Imam bilang nde tesimal pen bangos kopan ita hemo ngali aku kubur ala tatim tibo ngangepe maksudnya dia kate dia tes stetoskop di kapal. Wah, jauh soal alim. Nah, betul. Sehidup semati alim. Ini kalau semangat. Maka kata Nabi, kata malaikat Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, isma syi'ta. Hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti akan mati. Bolok pahu tua bapak-bapak wala atau hilang dari dunia. Fa innaka mayyitun. Elai mati. Cintailah siapa saja yang engkau cintai di dunia ini, tapi ingat pasti engkau berpisah dengan. Maka di dunia ini bukan tempat bersama, Bu. Di dunia ini bukan bertempat bersama, Bapak. Di dunia ini tempat berpisah. Tinggal lo tamu liputing ke peta-peta lihat dia uptia macing kemana? Halo? Tinggal lo tamu hana dia deh. Dia mudah itu tidak ada tempat berpisah. Maka oleh karena itu cintailah siapa yang mungkin cinta di dunia ini. Tapi ingat, pasti kita berpisah dengan perkara yang kita cintai. Kalau tidak seperti ini, maka kecintaan terhadap makhluk, kecintaan terhadap apa yang kita punya masuk ke dalam hati, uti-utielo, mau sikisah atau sakaratul maut. Moi hewa pahu kalau malah ikati karena ulo ibita koi toto dalam hilali walau kecintaan terhadap istri, kecintaan terhadap harta. Ipai tua mahe pahu tol malapul mau tu koti nyali. Hey, pokalima mona Pokalima mona ada dong gemenikai anak bapak-bapak mata talwa malakul mau tu dong bako istrimu jadi istri orang lain, hartamu jadi harta orang lain, suamimu jadi suami orang lain. Kasih bagu kasana itu bunga di halaman rumah.
kasih bagus ke sana itu hordeng di rumah, kasih bagus kursi, mati ibu 02 yang ada di rumah itu. Betul apa benar? Main larangnya tiba itu menikah. Sedangkan itu mulai ibu-ibu tiba jom ini nikah, apalagi mah tuang obat itu. Mualim menghiasi halaman dengan bunga boito. Mualim menghiasi bele dengan hiasan indah. Tapi jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia delolo uito dia delolo. Silakan berhias, tidak apa-apa. Silakan cintai anak dan istri, itu kewajiban, tapi jangan dimasukkan di dalam hati. Cinta itu hakikat manusia punya rasa cinta, saling mencintai bisa, akan tetapi jangan masukkan ke dalam hati. Yang masuk ke dalam hati adalah kecintaan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Hiduplah kalian di dunia seakan-akan gharib, orang asing, au abirun sabil, atau kamu hanya orang yang numpang lewat saja. Kita lihat hadis ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau orang cuma numpang lewat di terminal, ibu-ibu mungkin dari sini ke bandara. Di bandara lagi ruang tunggu mau ke Jakarta agak lama, 2-3 jam tunggu pesawat. Kira-kira di ruang tunggu itu kalau ibu-ibu mengantuk masih mau beli spring bed? Tidak. Kira-kira bapak-bapak kalau mau makan masih mau makan di piring sedia meja? Tidak. Kira-kira dinding-dinding di bandara itu beli hiasan-hiasan dinding? Tidak, karena kita tahu kita itu cuma transit di situ. Bu, ibu, dunia ini tempat transit. Mari jangan terlalu repot dengan dunia ini. Jangan repot dengan dunia ini Bapak Ibu. Cukup keperluan saja. Anak istri bisa makan, anak istri bisa pakai berpakaian, anak-anak bisa sekolah dengan baik, tapi jangan terlalu bermegah-megah, apalagi begitu bermegah-megah begitu bohepohutu, bo gaya, bo model, medunggama atau bel dia alolo. HP Android sampai 5 juta, bo dia pulsa. Miskol kamar kita ya. Ini orang hidup sekarang ini macam casing. Bau banggangnya gagal. Hidup kita seperti itu sekarang Pak. Banyak kemunafikan. Banyak yang tertipu dengan perkara ini. Di satu kabupaten saya tidak sebutkan, baru 1 minggu kawin cerai. Karena apa? Tertipu dengan foto selfie. Dia kasih beautiful, dia kasih gagah dengan efek kamera. Oh, ini laki-laki gila-gila. Sampai ke sana, tapi kamar belum anak tidak, so langsung balamar kita. DP lah terso kawin ke sana. 1 minggu dia kasih tinggal DP cewek, DP istri. Kenapa? Tidak sesuai dengan DP casing. Pak, ini dunia penuh dengan kepalsuan. Nabilahi kalau musim pilkada, musim pileg, banyak calon-calon yang sholat, banyak calon-calon yang ahli sedekah. Tapi kalau tidak minta pilih, terkadang dia kasih pulang. Sedekah pura-pura. Ibu-ibu juga seperti itu, senyumnya senyum komersial, senyum 47. Coba kalau sementara hiduplah dengan apa adanya.
Dalam lagu apa? Kun anta, jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Seperti itu. Mau untuk malu artis garis kuniung-niung mak kita pinta amat adalah penggol hutan. Ma duduk alia poli. Mau untuk mak artis betul bulbul mata 52 meter. Ma pasir tak alia poli. Mau untuk mak boy tetahi kalau peti pakai kawat duri beti duri to. Tinggal tiap orang jemu imolah ya Allah. Tinggal ontong hatinya mak. Kun anta, jadilah dirimu sendiri. Original face. Ketika kita bertemu dengan calon, bukan main. Setelah nikah ke sana, aduh, tak hapus semua DP keli, DP masker semua. Mau begini kan nampakkan yang asli. Yang penting itu murni. Jangan hidup penuh dengan kepalsuan. Ini hidup sekarang seperti itu. Maka oleh karena itu kita ini cuma singgah di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib, seperti orang asing. Au abirun sabil, seperti musafir yang lewat saja. Bagaimana itu orang asing? Orang asing kalau datang ke Indonesia biar mau togok cuek doang. Karena satu tujuan mereka datang berwisata ke Indonesia. Apa itu? Wisata. Di Lombok, pokoknya ke sana kelopok. Orang tidak pusing dengan ini, negara kacau apa segala macam. Kita di dunia seperti itu, seperti orang asing. Jangan pusing dengan jadi miskin. Jangan pusing dengan jadi sakit. Jangan pusing dengan kulit hitam. Jangan pusing dengan kulit baminya. Jangan pusing dengan hidung pesek. Jangan pusing itu dengan bibir hitam. Pusing kapan kita ini bisa sholat, kapan kita bisa sempurna menyembah Allah. Itu yang terang mau pusing itu. Salah ibu, waktu dia melarang bibir merah iya lah. Tapi kalau berhias ibu, jaga niat. Jaga niat. Yang pertama saya mbak cantik ini kasih lihat apa itu bagi. Habis pastel, tidak ada. Oh tidak ada, itu ada keluar. Telepon. Sini dulu ngana, sini dulu. Di mana ngana? Ada di sana. Pulang kamar dulu. 5 kilo tipe itu mana ada? Siapa uti? Om Surya akan pakai tampil di takjiah cantik kita. Nana wak bilang ini uti. Tanggung mulau. Muali itu. Muali. Jangan sampai kita bersolek karena untuk orang lain, apalagi ibu-ibu yang sudah bersuami. Untuk suami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang belum bersuami, ini jangan banyak bersolek. Akan jadi fitnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga seperti itu. Jadikan pekerjaan ini sebagai ibadah. Jangan sampai kita berasumsi, wan dia mengkaraja dia mau tapur rezeki. Wan dia mengkaraja dia malik kaya. Wan dia mengkaraja dia mau bangun bela. Jangan. Kerja saja sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kerja kita itu walaupun nampaknya itu kerja untuk duniawi akan tetapi punya pahala besar karena diniatkan untuk menafkahi anak dan istri. Kata Nabi, barang siapa yang mati dia sementara dalam mencari nafkah maka matinya mati syahid. Itu agama kita. Nah, mengotot modal ini di dunia. Jangan main-main di dunia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan untuk main-main? Bukan. Allah tidak melarang untuk main-main kita. Kita di dunia ini butuh sendagura, butuh, tapi jangan lupa tetap kembali kepada koridor Islam. Buat kita pala kololo maling tabi maling. Yang penting ya deloi boy itu pala kololo tok tabi ya. Kalau tahu adalah pala kolom tak apa, mau belum mau hidang gua, dong gua hew, lego itu tak apa. Jangan, silakan bermain, silakan jadi kaya, silakan semua. Akan tetapi jangan lupa tujuan kita di dunia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin ini
illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Oh, itu tujuan langit, garis bawah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita masuk ke fase alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Malele itu Pak. Ketika dibangunkan oleh Munkar dan Nakir. Kum wa qu'udan. Bong wa hulai. Hindu. Tatonu yang, tatonu nadim, tatonu imam lem, tatonu beti tatum. Kita akan bingung di situ. Maka orang di dalam kubur ini sama seperti bayi yang lahir kurang di dalam fisiknya, dia ingin kembali ke alam rahim untuk menyempurnakan fisiknya, tidak mungkin. Apa kata orang di dalam akhirat nanti? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hiyonga ta hindu ulio to akhirati mangutatamu lah. Hiyonga Rabbana abasarna mailo ondo ami mailo ondo ngan beti malaikati hem mubuhe alami hem marakisa alami wasami'na mailo duhe ga bunga helami wolo he hindu alingalio wolo he mubuhe lingalio. Kami dengar semuanya apa yang telah engkau janjikan di dunia ya Allah di akhirat. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Surat As-Sajdah. Mulai dari dunia itu mutampo mo po lapatabe to belemu di polo wala teras dia. Mau sekolah wala umu di po lulus. Tidak ya Allah. Mau menyekolahkan anak belum lulus? Belum. Atau mau lihat istrimu yang masih muda, masih sepan-sepan? Tidak ya Allah. Mau apa kau di dunia? Na'mal solihan. Kami ingin beramal soleh ya Allah. Ingin beramal soleh walaupun hanya sekejap saja. Izinkan beramal soleh di dunia. Tidak mungkin. Tidak mungkin mengotatamulah. Maka sekarang ini ayat sekarang kita dengar, kita masih hidup di dunia. Di pemula kubur beti bacalah ayat ini Pak. Donggo kesempatan landoh ke dunia beti Pak. Mopo piohe amali, mopo piohe imani, alihu mani tomeu to akhirati. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa menumpuk memperbanyak daripada amal-amal yang kita perbuat, terutama amal-amal kebajikan, terutama almarhum. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan seluruh daripada amal-amal kebajikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Dia mal itu memprediksi lo tahu itu pepatel yo itu di tahu dia mali. Tidak boleh. Tinggal mah itu rahasia lo buat tiap pernah ini tulio lo tinggal main tanam mak guru main lo guru ilmu lo tiba itu Pak Ustad. Walau lo pendapat dia Ustad, ngolah tipa pala tiba Pak Ustad. Yang bola hari raya lanting ngalem nak detiti. Jumat, iya apalagi Jumat. Tapi Pak Ustadz Popatelio, iya, cilo tapi lauti lo malakul mau nyawa di papa lagi apa itu. Berarti Pak Ustadz dia malah pengatala beti di Pak Imam Tetomo Pak Ustadz. Ya hilang raga-ragai Pak Ustadz. Hemat tadi ya hemu imamu. Abeti tah hemu hidup di ulang. Saya bilang Pak, pernah Pak berjalan, ada sakit itu kaki, ada luka, baru luka yang di jari itu lehuang atau bot memang lehuang atau
pasti Anda akan diam. Hilang mana? Hilang mana? Saking sakitnya, boleh apa ya? Jangan-jangan kita panggil itu itu. Apa itu? Apa tapi itu Pak Imam lagi dia tangga solo kan? Madel tamu tapu itu uang surprise tamu lo itu hilang jalan di awal. Gak akan ikutin hadiah buat tiba gak tali. Pak Imam lo untuk solo tapi itu lanjut ilat lo. Allah. Prasangka kita seperti itu. Jadi mengulang Allah Maha Pengampun semasa kita hidup menjelang mati, bahkan ba'dal maut, setelah mati. Doa Nabi apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Salamatan fid din itu mengamali itu agama. Wa afiatan afiyah. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Duhai mai ilmu alhamdulillah betul hula insyaallah. Dia bawa mai ko kaamalan dong betul ceramah betul. Oh duhai wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Tidak ada situ wa kasiratan fil rizki. Tidak ada. Kok datamai rezeki dia maling doa itu. Karena rezeki itu mah enggak kali untuk ya. Bo wa barakatan fil rizki. Rizki yang didapat ada keberkahan. Wa taubatan qablal maut. Kutipa tau di pemati itu mau tobati. Kok dahai mak beti mati de butulu. Kok dahai mati hem karlota. Jangan. Wa taubatan qablal maut. Tobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Semua mati, semua mati. Ini hari dia bertobat. Mati masuk surga. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni setelah mati. Maka oleh karena itu kita yang hadir di sini ini disunahkan berdoa kepada almarhum yang telah mendahului kita, semoga diampuni segala dosanya. Karena boleh jadi Allah wa maghfiratan ba'dal maut, mengampuni almarhum setelah matinya. Jadi tahlil itu dianjurkan oleh para ulama. Mau tahlil 5 ada itu. Jauh tahlil dia mana dia jipilah hutul Rasulullah ya, kita mendoakan. Pertama doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut. Orang diampuni, tidak diampuni, orang beramal, tidak beramal, debu orang sabo itu wanu pahutol yolo malakul maut itu nyawa. Orang sawa, orang siapapun dia, karena apa? Sudah berpuluh-puluh tahun, boti nyawa, boti ruhu, to dalam jasadi, ma ulawat to kulalo, ma embi ta to tapu, ma tolo he to duhu boti nyawa, la pertama pahutol seketika. Sedangkan cuma mau cabut nuri tani patu aliko pak wati cepohuan bodohi itu pak toto nyawa beti mato bilolota lo batangan pasti merasakan sakit. Maka oleh karena itu berdoa kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan sakaratul maut, ringankan sakaratul maut. Dengan apa kita meringankan sakaratul maut? Po piohe hale ke manusia, po piohe hale ke tihedu, po piohe hale ke modula, po piohe hale ke menguntato, po piohe hale ke keluarga, wan mulai to hale setengah mati paten. Setengah mati kita sulit, kesulitan kita akan mati apabila hubungan horizontal kita dengan manusia, muamalah muasyarah kita dengan manusia tidak bagus, banyak berjanji tidak ditepati. Ingat Pak, calon-calon yang sudah jadi
janji-janji yang tidak tepati mau sikisa mati itu. Mau sikisa mati. Insya Allah ditepati Bapak ya. Ditepati janji, berusaha. Apalagi dia berjanji sudah niat menipu. Sudah niat menipu aja. Gue janji itu. Abu pesimis itu dia janji. Cuma itu anak itu. Maka mau ngotot mau lah. Muamalah ini kita perbaiki. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar. Bebaskan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Ampunilah kami ketika ditanya-tanya di akhirat. Yaumul hisab, yaitu hari penghisaban. Tahu hari penghisaban kok? Hindu-hindu liyo ngaamila pak. Ilo ngalap boti watia sor bani boti muende. Ilo ngalap boti ibu papakin umoy som. Ilo ngalap boti hindu-hindu liyo ngaamila pak tujuan muholo. Maksud lihasani wo. Ditanyakan, masa sebegitu Allah Ustaz, jangankan apa yang kita miliki. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanyakan di sana. Betul Pak? Ibu-ibu yang bilang cuma ngana kita cinta Pak, cuma ngana kita cinta, tapi di dalam hatinya ada laki-laki atau mantan yang dia cintai. Ingat, hatimu akan ditanya di sana. Lupakan mantan. Kalau bapak-bapak bukan cuma satu, bapak-bapak mantan banyak. Bakunya mau kain akan kau tidak kawin, pergi minta maaf biar dia suara suami. Minta maaf Pak, janji Anda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afwa indal hisab. Hindu-hindu yang ambil Pak akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan kenikmatan kita minum air di kala haus. Ditanyakan walau patujul ngiru. Mak dito Allah Ustaz, iya ke Qur'ani. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dalilnya ngambil apa? Bohilin berarti ayat. Kemudian akan kami tanyakan nikmat-nikmat yang kami berikan kepada kamu. Potak hati, walau otot data, walau silakan, tapi jangan lupa jepok bungkilia nong sumbangan betihi, jepok bungkilia kalau kotak amal nama debele. Jangan, apalagi di jalan Pak, banyak ini yang kota-kota amal di masjid-masjid ini. Saat dia kasana biar cuma 2.000, 5.000, 5 lembar 25.000 isi. Kenapa? Biar cuma 2.000 yang ada isi di kotak amal orang paren, orang di belakang karen juga. Dia lihat orang mbak isi, dia juga ada kesempatan balik dompet, dia juga mbak isi. Ibu dapat pahala double. Yang pertama mengisi kotak amal, yang kedua memberikan contoh. Dia amal, orang juga dapat pahala. Adita, supaya orang kotak amal di masjid-masjid dia minta isi kasanaan. Iyo. Kalau saya tidak setuju itu kotak amal begitu, tidak setuju saya Pak. Tidak secara langsung orang di kotak amal di jalan itu yang meleleh, oi wahi mai doi awi wahi mai doi atau kampung lain betih bung gilia. Betul tidak? Hei nauli apa tetangga gue? Hei nauli kotak amal. Hei nauli takmirul masjid. Dengar? Wahi mai doi ang tahilaw de. Kohi may doy utah lor pumanguti hilami uti tato kampung nami hibung gili yang amila jemo banguti betul tidak? Mau tidak mau harus betul. Nah kali pun 200 kakak tidak hendak bangun masjid. Aduh nggak mak kamar mandi di bawah kalau kamu putih pintu liat ayah nggak mau. Aduh nggak mak putih tai cicak banyak di masjid karpet suka using ngomong ya Allah putih mau dia karena tidak dirawat. Mengontak tamulah itulah perbanyak amal kita. Harta yang kita gunakan ini bukan dilarang, bukan, tapi mari kita jadikan kendaraan yang mewah menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Alhamdulillah. Sebagiannya kita yang hadir di tempat ini mengotot tamulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada almarhum, mengirimkan suratul Fatihah
semoga dengan kalimat suratul Fatihah bisa membantu perjalanan abadi yang telah yang dihadapi oleh almarhum. Amin amin ya rabbal alamin. Nama lengkap ya almarhum ala hadhihi an-niyah bi kulli yadin salihat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi almarhum sayyidillah lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة ولا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اغفر لنا ولوالدينا. رب اغفر لنا ولوالدينا. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.